Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadaria Pelu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Unpati Program Studi Matematika. Saya akan melakukan PPL siklus kedua pada kelas 11.5 dengan materi penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Duduk-duduk ramai-ramai, mari torang baku pantun. Mulai dari sekarang harus sopan dan santun. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kelas? Berdoa selesai, semuanya berdiri. Beri hormat. Selamat pagi Ibu. Kelasnya sudah bersih ya? Ibu. Perhatikan anak-anak. Bisa berada dalam kelompok langsung. Posisi mejanya. Perhatikan anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu mengenai penerapan fungsi komposisi di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu, bisa lihat di depan, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Peserta didik dapat memodelkan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Di sini memodelkan dalam bentuk matematika. Dan yang berikut, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Menyelesaikan di sini yaitu menggunakan rumus fungsi komposisi terhadap masalah tersebut. Saya perhatikan, sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang akan tercapai, ada kaitan materi yang hari ini dengan materi yang kemarin. Siapa yang bisa Pak masih mengingat tentang materi yang kemarin? Definisi daripada fungsi komposisi. Ada yang bisa? Silakan. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari beberapa fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Ya. Tadi teman bilang bahwa fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi untuk mendapatkan fungsi yang baru. Berarti di sini beberapa fungsi. Berarti ada beberapa fungsi di dalamnya. Lebih daripada satu dan bisa dengan lebih daripada dua. Untuk menyelesaikan fungsi komposisi, ada yang bisa menuliskan rumus fungsi komposisi di depan? Ada yang bisa? Silakan maju. Komposisi ini sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi F komposisi GE sama dengan F dalam kurung GX. G komposisi FX, G dalam kurung FX. Yang berikut, siapa yang masih ingat lagi? Apa saja yang ditentukan di dalam fungsi komposisi tersebut? Ya, silakan. Yang pertama, menentukan fungsi komposisi itu sendiri. Kemudian yang kedua, mencari nilai fungsi komposisi, dan yang ketiga, mencari fungsi jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi lain. Oke, jadi masih ingat ya, di dalam fungsi komposisi itu yang ditentukan adalah menentukan fungsi komposisi itu sendiri, menentukan nilai-nilai dari fungsi komposisi, dan menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi lain diketahui. Bisa ya? Ya.
Sekarang perhatikan video yang saya tampilkan, yaitu manfaat daripada fungsi komposisi. Perhatikan dan amati video di atas. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar komposisi fungsi dalam membeli bahan bakar. Kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan sungguh merepotkan. Kamu harus memperhitungkan dengan baik sehingga Perhatikan dan amati video yang di atas. Ada manfaatkah video yang di atas bila dikaitkan dengan fungsi komposisi? Siapa yang bisa? Silakan. Manfaatnya? Perhatikan, silakan. Uang yang kita punya harus disesuaikan dengan jarak yang kita tempuh, karena untuk membeli bahan bakar supaya kita sampai di tempat pertemuan tidak terkendala. Ya. Jadi manfaatnya adalah dalam melakukan suatu perjalanan kita harus menyediakan uang sebagai fungsi awal untuk bisa membeli bahan bakar tersebut dengan waktu dan jarak yang sudah ditentukan supaya sampai di tempat tujuan tidak terkendala. Itu manfaat daripada fungsi komposisi. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya harus diklopkan atau harus dikaitkan supaya fungsi yang lain, fungsi komposisi itu bisa. Silakan posisi kalian duduk. Sebelum kalian mendiskusikan tentang masalah yang ada di dalam RKPD, masalahnya saya tampilkan di atas ini. Perhatikan, masalah yang pertama yaitu proses pembuatan tahu. Lihat di situ. Di situ adalah gambar. Kalian amati gambar itu. Proses pembuatan tahu itu seperti apa? Yang melalui apa? Ada di dalam soal tersebut. Jadi kalian harus mengamati betul-betul tentang gambar itu. Yang kedua ini yaitu proses pembuatan buku. Ada di LKPD dan ini proses pembuatan kertas. Ada di dalam LKPD itu. Silakan kalian mendiskusikan tentang masalah tersebut. Silakan. Kerjakan LKPD sesuai petunjuk yang ada di dalam LKPD itu. Saya kasih waktu 30 menit. Silakan berdiskusi. Di situ ada petunjuk. Di dalam LKPD itu ada petunjuk kalian mengerjakannya. Silakan. Boleh kalian menggunakan bantuan LKS yang kalian miliki ya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Karena tadi yang dikasihkan X kuadrat kurang X tambah 2 toh. Ini toh. Sini kita ya.
ditanya di sini tahap produksi. Tahap produksi GX sama dengan D. Tahap produksi kitanya GX. Penyelesaian D komposisi FX sama dengan G FX. G komposisi FX ini nilainya 10X tambah 5 sesuai dengan kita lihat tadi, ditambah G. Nah, G per FX-nya. FX-nya ini nilainya 4X tambah 5. Nilai di sini G kita masukkan FX-nya. Kenapa di sini dimunculkan dari ditanya 10X tambah 5, jadi dimunculkan G 4X tambah 5 sama dengan 10X tambah 5. Nah, di sini misalnya FX sama dengan Y. Y-nya ini di sini sama dengan 4X tambah 5. 4X tambah 5 sama dengan Y. Selanjutnya 4X sama dengan Y kurang 5. Kenapa di sini diubah tanda tambahnya? Karena kita dipindahkan 5-nya dipindahkan ke sini. Jadi diubah menjadi tanda kurang. Terus habis itu 4-nya kita pindahkan juga, jadi X sama dengan Y kurang 5 per 4. Setelah itu kita masukkan nilai G of X-nya 10 tambah 5. Dan ini kenapa Y kurang 5? Y kurang 5 ini dari nilai FX-nya, Y kurang 5 per 4. Setelah itu sama dengan 10Y, 10 dikali Y sama dengan 10Y. 10 dikali minus 5 sama dengan minus 50. Terus 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi hasilnya 10Y kurang minus 10Y minus 50 ditambah 20 per 4. Setelah itu minus 50-nya ditambah 20. Minus 50 tambah 20 hasilnya minus 30. Turunkan 10Y-nya, 10Y kurang tuh. Karena ditanya di sininya X, jadi kita ubah Y-nya menjadi X. Jadi GX sama dengan 10X kurang 30 per 4. Sekian, terima kasih dari penjelasan dari kelompok kami. Ya, kita kasih aplaus dulu. Mungkin dari kelompok lain, di bagian mana yang kalian belum paham, silakan. Silakan saya kenapa F4 tidak dikalikan dengan 10 lalu dikalikan dengan Y per 5? Menjawab karena kalian pecahan pembilang dikalikan Biar lebih jelas. pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Pertanyaannya dari temannya itu bahwa kenapa 4 tidak dikalikan lagi dengan 10 lalu dikalikan dengan Y kurang 5. Nah, jawaban dari teman saya hanya mengulangi saja bahwa perkalian pecahan itu adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Bisa dipahami ya? Itu sudah dasar dari SMP materi itu perkalian pecahan seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Kenapa 4X tambah 5 tidak disubstitusikan langsung ke 10X tambah 5? Ya. Kenapa ini 4X tambah 5 tidak disubstitusikan langsung? Oke. Berapa tadi? Oke, X tambah 10X tambah 5. Ya. Maksudnya yang nilai ini kenapa tidak disubstitusikan langsung? Ya, silakan. Oke, di sini saya akan membantu menjawab dari kelompok kami. Kenapa fx tidak 4x tidak ditambah 5? Karena 4x tambah 5 merupakan fx, sedangkan 10x tambah 5 yang diminta itu kan x. Jadi x adalah yang diminta itu kan x. Jadi fx yang diperlukan itu hanya fx. Ya. Baik. Jadi yang di situ bagus ya teman jawabanmu. Terima kasih. Jadi jawaban itu sudah betul karena yang di situ adalah fx, sedangkan yang diminta adalah x. Jadi harus tuh makanya mereka pakai pemisalan. Dapatkan x dulu baru disubstitusikan. Bagaimana? Tidak ada lagi? Ya, paham ya? Oke, kita kasih upload lagi. Terima kasih. Yang berikut permasalahan ini permasalahan kedua ya, tinggal permasalahan 1 dan permasalahan ketiga. Oh iya, kesimpulannya tadi
30 dibagi dengan 4. Saya hanya membantu ya, tapi dia tidak menggunakan bahasa kesimpulan. Bisa ya? Bisa kelompok 1, kelompok 4? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini kami dari masing-masing yang presentasikan ditanyakan kepada bermateri. Baik, dari proses tahap pertama yaitu pembuatan tahu, terdapat 2 tahap yaitu tahap pemasakan dan tahap pengumpulan. Di mana tahap pemasakan adalah fungsi fx dan pengumpulan adalah fungsi gx. Di mana di sini kita memakai rumus g bundaran fx. Penyelesaiannya g diturunkan fx adalah x min 4. X min 4 kurang ya, jangan bilangin x kurang 4. X kurang 4 pangkat 2 dapatnya dari GX pangkat 2 kurang 3 dapat dari X min 4 pangkat 2. X kali 4 kali 2 sama dengan X pangkat 2. Kemudian min 4 kali min 4 X min 4 kali 2 sama dengan min 8. Dan min 4 kali min 4 sama dengan 16. Di sini 16 ditambah 12 tambah 2 hasilnya 30. Untuk teman-teman bisa saran saya. Ya, jadi itu penjelasannya dari kelompok 4 tentang masalah 1 ya. Nah, di mana proses yang tadi di layar sudah ada itu masalah 1 tentang proses pembuatan tahu. Ada yang beda dengan jawabannya atau ada yang belum dipahami? Silakan bertanya. Silakan. Nah, silakan. Perkenalkan saya dari kelompok 3. Saya akan bertanya, kenapa di situ tidak menggunakan rumus komposisi F bundaran GX? Ya. Kenapa tidak menggunakan rumus komposisi F bundaran G kepada F bundaran G bundaran F? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasan. Jadi kan yang sudah kita pelajari tadi itu materinya. Nah ini kan X ini kan bahan dasar gitu. Sedangkan Fx yaitu fungsi pertama pemasakan. Gx fungsi kedua yaitu pengumpalan. F ke bahan dasar nih ke tahap proses pemasakan yaitu fungsi pertama yaitu Fx. Sedangkan pemasakan ke tahap proses pengumpalan yaitu Gx. Jadi untuk mencari fungsi komposisi yaitu rumusnya harus terbalik yaitu GOFX. Kita pakai rumus GOFX. Jadi kita harus memakainya rumus GOFX bukan FOGX. Ya. Ya, itu penjelasan dari temannya. Dia melihat berdasarkan diagram fungsi yang pada pertemuan sebelumnya itu bahwa X bahan dasar, terus Fx-nya fungsi pertama, Gx fungsi kedua, kemudian dikomposisikan harus terbalik. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Merdeka. Jadi kesimpulannya adalah proses pembuatan tahu dalam keseluruhan GOFX komposisi adalah bahwa tahap pengumpalan digabungkan dengan tahap pemasakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kebetulan teman-teman. Berdirinya kelompok kami di sini bukannya tidak dikasih kursi, tapi kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang akan dibawakan oleh materi pembelajaran. Pada Pak, silakan. Kita lihat variabelnya yang sama. Karena di sini yang punya pangkat 2 hanya 1, kita lihat yang punya X di mana? 400 dan 64. Jadi nambah 464 X. Ditambah
ditambah 1.320. 4.000 dikurangi 4.640. Berapa hasilnya? Ini berapa? 640. Kita tambah dengan 1.320. Hasilnya? Minus, depan minus. Dikalikan, coba. Dikurangi dengan 640. Sudah tahu? Iya. Ya karena yang besar. 680. Ya oke baik teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang materi kami yang dibahas oleh materi kami. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada tanggapan, saran, pertanyaan? Mungkin. Jelas ya? Oke, kita kasih aplaus dulu. Jadi disebutkan dari hasil kerja kami, kertas yang dihasilkan adalah 680. Ya, boleh ya. Jadi kertas yang dihasilkan adalah 680. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua permasalahan sudah diselesaikan oleh setiap kelompok. Permasalahan yang ada 3. Di sini saya ingin tambahkan sedikit bahwa harus diperhatikan baik-baik perkalian fungsi dikuadratkan. Nanti dikuadratkan, dikalikan, baru dikuadratkan lagi. Nah itu ya, 2x kuadrat, 4x kuadrat, dikali lagi. Ya, dikali ini baru min 10 dikuadratkan. Sedangkan yang tadi dijelaskan sudah pasti ya. Mulai. Yaitu ada di sini ada 2 nomor. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Dikerjakan masing-masing. Jadi kumpul hasil pekerjaannya. Silakan dibawa ke depan saja. Nah, perhatikan, ada satu lembar yang di depan kamu itu adalah refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Kalau ya, isi. Kasih contreng ya. Ya, isi ya. Refleksinya silakan diisi. Terakhir itu berikanlah tanda senyum atau marah terhadap pembelajaran hari ini, silahkan. Makanya kita juga harus memahami penurunan rumus matematika yang benar, memasangkan soal yang diketahui dengan yang ditanya dengan tepat terhadap masalah apa yang kita amati. Ya, kalau sudah seperti itu, sudah paham masalah, oh iya diketahui ini ditanya ini, paham konsep matematikanya, maka penyelesaian terakhirnya juga pasti akan benar. Yang berikut lagi untuk penutupan ini, jangan lupa untuk materi berikutnya dipelajari, yaitu mengenai fungsi inverse. Saya cukupkan sampai di sini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Semuanya berdiri.
Be Your Mind. Selamat siang